Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, azakumullah. Para peserta kajian fikih yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam program pengkajian fikih. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih kita yang mana kami mengambil dari kitab Ibhajul Mu'minin Syarhi Manhajis Salikin wa Tawdih Al-Fiqhi Fiddin, yaitu satu kitab syarah atau kitab penjelasan ya yang berjudul Ibhajul Mu'minin yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Manhajis Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal Islam, azakumullah, yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat fardu yang dikerjakan sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Ikhwatal Islam, azakumullah, disebutkan sebelumnya sholat sunnah rawatib ini hukumnya tidaklah wajib, ya, hanyalah sunnah, tapi tentang perkara sunnah itu selama kita bisa mengerjakannya maka hendaklah kita mengerjakannya. Jangan kita menganggap enteng dengan anggapan bahwasanya itu hanya sunnah saja. Ya, sunnah dalam pengertian fikih artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi sunnah. Tapi sekali lagi, sebenarnya kita termasuk rugi kalau kita tidak mengerjakan. Karena apa? Karena kita tidak mendapatkan pahala. Betul kita tidak berdosa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala. Ini boleh kita katakan kita termasuk rugi dalam masalah ini. Oleh karena itu, sedapat mungkin kita untuk untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib sedapat mungkin. Selama tidak ada halangan-halangan, maka kita hendaklah mengerjakannya. Bahkan juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya sholat sunnah rawatib itu fungsinya adalah untuk, atau sholat sunnah itu fungsinya adalah untuk menambal menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu. Ya, jelas sholat sunat rawatib atau sholat sunat yang lainnya fungsinya adalah untuk menambal atau menutupi sholat-sholat fardu yang ada kekurangan atau yang tidak sempurna di dalamnya. Tentu kita menyadari bahwasanya sholat fardu yang kita kerjakan itu 5 waktu itu tentu masih banyak kekurangan-kekurangan. Ya, apakah barangkali kekhusyuannya belum sempurna, boleh jadi ada rukun-rukunnya, wajib-wajibnya yang belum tertunaikan dengan baik. Maka fungsi daripada sholat sunnah rawatib ini atau sholat sunnah secara umum yaitu untuk menutupi kekurangan-kekurangan
yang ada pada sholat wajib. Ya, oleh karena itu marilah kita senantiasa untuk sedapat mungkin mengerjakan sholat sunnah rawatib. Baiklah, pemirsa atau ikhwat Islam azakumullah, kita lanjutkan ya tentang pembahasan sholat sunnah rawatib. Ya, di sini disebutkan ya sholat sunnah rawatib atau yang sangat ditekankan untuk dikerjakan ya, yaitu ada 10 rakaat ya. Sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan yang mengiringi sholat-sholat fardu itu ada 10 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin." Ya, saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya, artinya 10 rakaat sholat sunnah rawatib. Raka'ataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib di rumah beliau, wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat isya di rumah beliau, wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi 10 rakaat ini sangat ditekankan untuk dikerjakan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Ibnu Umar ya beliau ya telah mengetahui kebiasaan Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan sholat sunnah rawatib itu ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Sekali lagi saya ulang, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, ya 2 rakaat sebelum sholat zuhur, ya 2 rakaat setelah sholat zuhur, 4, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, ya beliau kerjakan di rumahnya, maka jadi berapa? 8. Ya, kemudian 2 rakaat setelah sholat isya beliau juga kerjakan di rumahnya, berarti 10. Kemudian yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, maka jumlahnya semuanya berjumlah jumlahnya semuanya 10. Jadi 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, berarti jadi 4 ya. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, maka jadi 6. Kemudian 2 rakaat setelah sholat isya menjadi 8, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, berarti 10 semua. Ya, 10 semua. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sedapat mungkin kita mengerjakan ini. Ya, sedapat mungkin kita, selama tidak ada halangan-halangan, hal-hal yang mendesak, maka upayakan ya 10 rakaat ini kita kerjakan dalam sehari semalam. Karena inilah sholat sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan untuk dikerjakannya, karena Nabi senantiasa mengerjakan 10 rakaat yang mengiringi sholat-sholat fardu, baik yang dikerjakan sebelum sholat fardu ataupun setelah sholat fardu. Ikhwatal Islam azakumullah. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi mengerjakan sholat sunnah setelah maghrib itu di rumahnya. Begitu juga beliau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya di rumahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah meridhai beliau. Jadi beliau mengerjakan sholat, artinya kebiasaannya beliau mengerjakan sholat sunnah setelah sholat maghrib itu dikerjakan di rumah beliau. Ya, kemudian
2 rakaat setelah sholat Isya, beliau juga kerjakan di rumah beliau. Adapun 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka beliau kerjakan di masjid ya. Jadi di sini mengerjakan sholat sunnah dua-duanya boleh ya. Silahkan seandainya kita mau mengerjakan sholat sunnah setelah sholat maghrib di masjid, maka itu diperbolehkan. Begitu juga kalau seandainya kita mau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ya sholat sunnah rawatib 2 rakaat setelah sholat isya di masjid, itu juga diperbolehkan. Jadi di sini bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah rawatib setelah sholat maghrib di rumah beliau. Begitu juga beliau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat rawatib setelah sholat isya di rumah beliau. Itu menunjukkan bukan keharusan, tetapi menunjukkan kebolehan atau perkara yang sunnah. Artinya boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di masjid. Ya, boleh jadi Rasulullah SAW disebutkan dalam buku ini, boleh jadi beliau Rasulullah SAW mengerjakan di rumah agar beliau lebih fokus lagi untuk melaksanakan ibadah di rumah. Ya, berbeda kalau di masjid ya masih banyak orang di situ. Ya, tapi kalau di rumah maka dikerjakannya lebih fokus lagi atau lebih dekat lagi kepada keikhlasan. Berbeda ketika kita kerjakan di masjid, ya boleh jadi keikhlasan kita tidak sepenuhnya. Berbeda kalau kita mengerjakan di rumah karena tidak ada orang-orang yang melihat. Tapi sekali lagi mengenai sholat sunnah rawatib ini yang mengiringi sholat fardu, itu sebenarnya boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di masjid, boleh boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di masjid. Maka itu kembali kepada pilihan kita masing-masing. Ya, hanya saja kalau kita kerjakan di masjid setelah sholat fardu, maka itu lebih artinya kita sudah menyelesaikan kita punya kebiasaan sholat sunnah rawatib itu. Artinya jangan sampai ketika kita pulang ke rumah akhirnya kita disibukkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya insidentil, akhirnya kita tidak bisa melaksanakan sholat sunnah di rumah karena tiba-tiba ada kesibukan. Oleh karena itu seandainya kita bisa mengerjakan di masjid, ya karena dikhawatirkan kalau di rumah boleh jadi kita tiba-tiba ada hal-hal yang sifatnya mendesak, maka kita pun tidak jadi melaksanakan sholat sunnah rawatib. Jadi sekali lagi silahkan bagi yang mau melaksanakan sholat sunnah rawatib di masjid, silakan, atau yang mau melaksanakan di rumah juga diperbolehkan. Kemudian ada juga sholat sunnah rawatib meskipun tidak dianjurkan ya, tidak sangat dianjurkan, tapi juga dianjurkan tapi tidak sangat dianjurkan, yaitu sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahwasanya beliau juga pernah melaksanakan atau terkadang beliau melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum sholat zuhur itu 4 rakaat. Ya, sebagaimana terdapat dalam hadis Aisyah, beliau berkata, ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Nabi SAW la yada'u arba'an qabla zuhri. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, kata Aisyah istri beliau, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya, artinya beliau melaksanakan dulu sholat sunnah rawatib sebanyak 4 rakaat, lalu beliau melaksanakan sholat zuhur. Lalu beliau melaksanakan sholat zuhur. Ya, adapun tadi di hadis yang tadi yang saya bacakan, hadisnya Abdullah bin Umar, disebutkan bahwasanya beliau itu telah mendapati Nabi bahwasanya beliau itu melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya, sedangkan hadis Aisyah beliau mengatakan Nabi itu tidak pernah meninggalkan
4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sekali lagi di sini bukan bukan riwayat yang bertentangan ya, tetapi riwayat yang saling mendukung satu yang lainnya. Artinya adalah ya Nabi sebagaimana pernyataan daripada Aisyah, artinya selama beliau sholat beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, itu hasil daripada pantauan atau penglihatan pengetahuan dari Aisyah, sedangkan hasil pengetahuan atau hasil daripada penglihatan daripada Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi itu beliau melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum zuhur itu sebanyak 2 rakaat. Ini artinya adalah tinggal kita memilih saja. Ya, yang mau melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat zuhur, maka diperbolehkan. Hal itu berdasarkan daripada pantauan daripada atau berita daripada Abdullah bin Umar, yang mana beliau pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Atau kita mengambil pendapat dari Aisyah, bahwasanya Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Maka ini adalah riwayat yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, bukan riwayat yang bertentangan. Allahu a'lam. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW memberikan juga anjuran untuk mengerjakan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Ya, untuk mengerjakan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Itu juga ada anjuran dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ummu Habibah. Maka Nabi bersabda, bahwasanya Ummu Habibah mendengar dari Rasulullah SAW, ya, bahwasanya Nabi kita bersabda, man shalla qabla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramahu Allahu 'alan nar. Ya, Nabi bersabda, barang siapa yang sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah sebelum sholat zuhur 4 rakaat, dan barang siapa yang sholat setelah sholat zuhur 4 rakaat, sholat sunnah setelah sholat zuhur 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala harramahu Allahu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari siksaan api neraka. Ya, ini hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang selainnya, dan dikatakan ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Ya, jadi sekali lagi hadis ini tidak bertabrakan dengan hadisnya Ibnu Umar yang tadi, yang menyebutkan 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Adapun hadisnya Ummu Habibah, maksudnya dia pernah mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang sholat sunnah sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat dan sholat sunnah setelah sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari siksaan api neraka. Jadi ikhwatal Islam azakumullah, kita tinggal memilih saja mana yang kita sanggup untuk mengerjakannya. Seandainya kita mempunyai waktu untuk mengerjakan 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat setelah sholat zuhur, maka itu adalah lebih utama. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, maka siapa saja yang mengerjakannya, kata Nabi, maka dia akan terhindar dari siksaan api neraka. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, di sini kenapa 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 4 rakaat setelah sholat zuhur? Ya, karena waktu antara subuh dan waktu zuhur itu terlalu jauh ya, jaraknya. Ya, jaraknya itu terlalu jauh ya. Subuh, anggaplah subuh sekarang itu jam 5, zuhur jam 12, ya, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11. Ada 7 jam ya. Ada 7 jam itu situ kosong orang-orang ketika itu, artinya kosong dari ibadah kepada Allah, khususnya sholat. Maka disinilah Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Karena faktor tadi, karena jarak yang sangat jauh antara subuh dan sholat zuhur, sehingga boleh jadi ketika itu banyak manusia atau khususnya kaum muslimin
yang lalai ya atau yang tidak berzikir kepada Allah, maka dengan adanya 4 rakaat itu ya itu merupakan salah satu bentuk takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seseorang melaksanakan 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat setelah sholat zuhur, maka sebaiknya dikerjakan yaitu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat dulu kerjakan lalu salam, kemudian bangkit lagi melaksanakan 2 rakaat lalu salam. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh mengerjakan 4 rakaat itu sebelum sholat zuhur atau setelah sholat zuhur, langsung dikerjakan 4 rakaat itu dengan 1 kali salam. Itu ada juga pendapat para ulama yang mengatakan demikian. Tapi sebaiknya adalah jika dikerjakan 4 rakaat itu 2 kali salam. Ya, setiap 2 rakaat salam, kemudian lanjutkan lagi 2 rakaat lalu salam, itu yang terbaik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah dalam hadisnya, kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca tasyahud akhir pada setiap 2 rakaat, ya. Jadi beliau membaca tasyahud akhir lalu salam pada setiap 2 rakaat. Ini menunjukkan persaksian dari Aisyah atau pernyataan dari Aisyah menunjukkan bahwasanya sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur atau sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat zuhur, maka sebaiknya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Nanti 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi, lalu mengerjakan 2 rakaat lalu salam. Itu yang lebih afdal, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah dalam hadisnya yang tadi. Itu hadisnya hadis riwayat Muslim, ya, hadis yang sahih. Ya, bahwasanya Nabi itu membaca tasyahud akhir pada setiap 2 rakaat 2 rakaat, ya. Kemudian ada juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat sunnah rawatib itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari hadis yang sahih, ya, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shollas natai asyara raka'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Ya, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibangunkan baginya dengan sebab 12 rakaat yang dikerjakan itu, maka dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi di sini ada tambahan daripada 10 tadi, ya. 10 tadi itu bahwasanya Ibnu Umar pernah mendapati atau pernah mengetahui bahwasanya Nabi itu mengerjakan sholat sunnah rawatib sebanyak ya sebanyak 10 rakaat. Namun di dalam hadis ini ya menunjukkan bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Ya, jadi 12 rakaat ini apa tambahannya dari 10 rakaat yang terdapat dalam hadis Ibnu Umar? Tambahannya adalah sebagaimana Imam Tirmidzi menambahkan dalam riwayat tersebut dengan mengatakan arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. Ya, wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla salatiz zuhur. Jadi yang membedakan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya yaitu terletak pada rakaat sholat sunnah rawatib sebelum sholat zuhur. Kalau dalam riwayat ini sholatnya ya sebelum sholat zuhur itu sholat sunnah rawatibnya ada 4 rakaat. Ya, kalau kita lihat hadisnya Ibnu Umar hanya 2 rakaat saja. Ini menunjukkan bukan penafsiran yang kontradiksi, ya, bukan penyampaian yang kontradiksi dari para sahabat, tapi ini adalah merupakan salah satu khazanah, ya, khazanah daripada keluasan daripada pelaksanaan sholat sunnah itu. Ya, artinya silakan yang mau mengerjakan 10 rakaat, ya silahkan.
dan juga barang siapa yang mau melaksanakan 12 rakaat itu silakan. Ya, semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sini disebutkan yang sholat 12 rakaat sholat sunnah yang mengitari sholat-sholat fardu dalam sehari semalam itu dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Artinya selama kita masih bisa mampu melaksanakan 12 rakaat dalam sehari semalam, tidak ada hal-hal yang menghalangi kita, tidak ada uzur-uzur yang menghalangi kita, maka hendaklah kita melaksanakan setiap hari semalam, yaitu yang disebut dengan sholat-sholat sunnah rawatib itu kita baca, ya kita kerjakan sholat sunnah 12 itu dalam sehari semalam. Dengannya insya Allah Allah akan membangunkan sebuah rumah di dalam surga. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya. Kemudian ya, ini yang disebut dengan sholat sunnah rawatib ya, ada 12. Tidak ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10. Ini bukanlah kontradiksi tapi saling menguatkan, merupakan penafsiran yang merupakan syariah yang bervariasi. Yang melaksanakan 10 rakaat silahkan, karena itu berdasarkan daripada hadis Abdullah bin Umar. Siapa yang melaksanakan 12 rakaat juga silahkan, karena itu juga berdasarkan daripada hadis di sini disebutkan ya tentang hadis 12 rakaat ini, ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya hadisnya sahih, ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW tentang sholat sunnah nawafil, ya sholat sunnah nawafil, ya bukan sholat sunnah rawatib, ya. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imro'an sholla arba'an qabla al-asri. Ya, ini hadis Rasulullah SAW, beliau mendoakan kepada seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, ya, yaitu doanya agar Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini sholat sunnah juga, tetapi dia tidak dikatakan sholat sunnah rawatib, tetapi dia sholat sunnah biasa. Tapi ala kulli hal memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu Allah merahmati, menyayangi seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Artinya selama kita bisa mengerjakan 4 rakaat sebelum sholat asar, maka hendaklah kita mengerjakannya. Karena ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Shahihul Al-Jami', yaitu minimal ini adalah hadisnya hasan. Hadis hasan itu adalah hadis yang makbul, hadis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, kemudian ada juga riwayat yang menunjukkan tentang perintah untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat ya, di sini disebutkan ya sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda, "Shallu qabla al-maghrib raka'ataini, shallu qabla al-maghrib raka'ataini, shallu qabla al-maghrib raka'ataini liman syaa." Nabi mengatakan, hendaklah kalian melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib 2 rakaat, dan hendaklah kalian melaksanakan sholat sunnah ya sebelum maghrib 2 rakaat, dan hendaklah kalian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat maghrib liman syaa, bagi siapa yang mau saja, bagi siapa saja yang mau melaksanakannya maka silahkanlah. Ya, jadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat maghrib, begitu juga setelah sholat maghrib, itu bukanlah perkara yang wajib, dia hanya adalah perkara tambahan atau tergolong daripada hukum sunnah, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi sekali lagi sebagaimana yang saya katakan, selama kita mampu
untuk ya selama kita mampu untuk mengerjakan ya sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan sholat sunnah setelah 2 rakaat ya setelah sholat maghrib, maka hendaklah kita mengerjakannya, ya, maka hendaklah kita mengerjakannya sedapat mungkin. Bahkan disebutkan dalam buku ini sebagian para salafus soleh, ulama-ulama terdahulu justru mereka menambah 20 rakaat dari sholat sunnah rawatib yang tadi sudah kita jelaskan antara 10 sampai 12 itu. Ya, di sini ulama menambahkan 20 ya rakaat ya dari sholat sunnah yang lainnya. Ya, di sini disebutkan apa-apa saja sholat sunnah 20 rakaat itu, yaitu sholat sunnah 6 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya, sholat sunnah 6 rakaat sebelum sholat zuhur, maka itu dianjurkan. Ya, wabah ada hasitan, dan setelah sholat zuhur 6 rakaat, berarti 12 ya, 12. Jadi sholat sunnah sebelum sholat zuhur 6 rakaat, sholat sunnah setelah sholat zuhur 6 rakaat, menjadi 12 rakaat. Kemudian ini keterangan ini terdapat di sebagian ya kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Ya, ini terdapat pada sebagian kitab-kitab ulama Syafi'iyah yang menjelaskan bahwasanya para salafus saleh itu mereka melaksanakan sholat sunnah itu lebih daripada 20 ya, 20 tambahan daripada yang dia kerjakan dari 10 atau 12 rakaat tersebut. Baik ya, saya lanjutkan. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Ya, 4 rakaat sebelum sholat asar ini juga dianjurkan meskipun tidak sangat dianjurkan. Kemudian setelah sholat maghrib 6 rakaat. Ya, setelah sholat maghrib 6 rakaat dan setelah sholat isya 6 rakaat juga. Ya, berarti ada 20 rakaat. Ya, 20 rakaat ditambah 10 rakaat yang terdapat dalam hadisnya Ibnu Umar, ya, hadis tentang sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, itu ada 10 rakaat ditambah dengan yang tadi saya baru bacakan 20 rakaat, maka menjadi 30 rakaat semua. Ini menjadi sholat sunnah 30 rakaat, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian kitab dari ulama Syafi'iyah. Ya, jadi secara umum sholat itu ya sholat sunat itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan secara umum ya. Secara umum sholat sunnah itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, sebagaimana yang sampaikan pada mukaddimah pertama tadi itu fungsinya diantaranya adalah untuk menutupi kekurangan seandainya dalam sholat-sholat fardu itu tidak sempurna kita kerjakan, maka sholat-sholat sunnah inilah yang datang menambal atau menutupi kekurangan yang ada pada sholat-sholat fardu itu. Ya, seseorang itu sangat ya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang apa yang dia cintai. Itu sudah merupakan fitrah manusia, ingin agar dia bisa dekat kepada Allah dengan mengerjakan apa yang dia inginkan. Telah terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang mana beliau bersabda kepada Rabi'ah, "A'inni ala nafsika bi kasratis sujud." Ini hadis ya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, hendaklah kalian melaksanakan sholat sebelum khususnya di sini Nabi pernah berkata kepada Rabi'ah yang mengatakan a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Ya, bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud, artinya dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya, jadi Rabi'ah ini dia bertanya kepada Nabi agar dia bisa bersama Nabi di dalam surga. Maka kata Nabi, bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud kepada Allah atau memperbanyak sholat sunnah. Sekali lagi, kalau kita ingin juga mendapatkan derajat yang sama sebagaimana para sahabat mereka bersama Rasulullah SAW, maka tidak ada mustahil bagi kita tatkala kita memperbanyak sholat sunnah, sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan pada Rabi'ah yang minta bantuan kepada Nabi,
maka Nabi mengatakan a'inni ala nafsika, ya, bantulah aku wahai Rabi'ah terhadap dirimu yang ingin masuk ke dalam surga bersamaku dengan memperbanyak sujud kepada Allah atau dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemirsa ikhwatul Islam, para peserta kajian eh, akidah atau kajian fikih pada malam hari ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, saya buka sesi tanya jawab. Ya, pertanyaannya bisa secara langsung atau bisa juga lewat room chat. Ya, silakan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, ada yang bertanya lewat room chat. Ya, lewat room chat ada yang bertanya bagaimana hukum mengerjakan sholat rawatib saat safar. Ya, jadi mengerjakan sholat rawatib saat safar itu eh, tidak, maksudnya tidak dianjurkan, tidak dianjurkan, tetapi dibolehkan, tidak di, tapi dibolehkan, ya, tapi dibolehkan. Artinya yang mau melaksanakan sholat sunnah rawatib yang 10 tadi, yang 10 rakaat atau 12 rakaat itu boleh-boleh saja. Ya, tetapi tidak dianjurkan, ya. Berbeda tatkala kita sedang mukim atau tidak safar, maka itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Tapi kalau ada yang mau mengerjakan, maka itu tidak mengapa, maka itu boleh dikerjakan. Ya, Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Halo, Ustaz. Ya, silakan. Ya, syukur Ustaz. Halo, Halo, ya, silakan, Pak. halo. Halo, Ya, halo, Ustaz. ya. Ya, bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau di masjid itu biasa cepat sekali komanya. Jadi kami yang ingin umpamanya zuhur Ustaz mau 4 rakaat, apa bisa gabung niat? Cuma 2 rakaat, tapi kita niat 4 rakaat dengan waktu yang terbatas. Coba diulang, Ustaz, pertanyaannya. Banyak sekali masjid Ustaz yang waktu ikomanya dengan azannya itu sebentar sekali. Jadi kami tidak sempat biasa mencukupkan biasa 4 rakaat, cuma 2 rakaat. Apa bisa gabung niat mengajak gabung niat 4 rakaat, tapi cuma 2 dilakukan, Ustaz. 2 rakaat saja. Ya, Allah alam bisawab. Nampaknya tidak bisa, Ustaz. Bagaimana mau digabung niatnya kalau cuma 2 rakaat saja dikerjakan? Ya, tapi eh, insya Allah tetap mendapatkan pahala, ya, ya, yaitu pahalanya niatnya, ya, niatul mukmin ablaq min amalihi, ya, niatnya orang mukmin itu lebih dulu sampai daripada amal perbuatannya. Tetapi tetap dihitung 2 rakaat, Ustaz. Ya, amalannya tetap dihitung 2 rakaat, meskipun niat sudah sampai karena dia berniat untuk melaksanakan 4 rakaat, tapi karena waktu yang mepet, maka dia tetap dihitung sebagai 2 rakaat. Tapi sekali lagi niatnya tetap dinilai
oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun meskipun amalannya itu hanya 2 rakaat yang dia kerjakan. Ya, demikian Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Kita baca lagi ya di ini di ruang Zoom. Apakah setiap masuk ke masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid? Bagaimana kalau waktu sholat fardu sudah mepet, sholat apa yang hendaknya dikerjakan dari rawatib? Ya, eh, benar ya. Setiap masuk ke dalam masjid kita disunahkan untuk tahiyatul masjid. Ya, apa artinya tahiyatul masjid? Itu artinya penghormatan kepada masjid. Ya, jadi begitu ya. Jadi setiap kita masuk ke dalam masjid, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatil masjid kapanpun waktunya ya, maka kita disunahkan untuk melaksanakan penghormatan kepada masjid ya. Kemudian bagaimana kalau waktu sholat fardu sudah mepet ya, sholat apa yang hendaknya dikerjakan di rawatib itu ya? Kalau sudah mepet waktunya, artinya sudah mendekati iqomah, maka dikerjakan ya. Seandainya masih bisa tahiyatul masjid lalu sholat sunnah rawatib ya, anggaplah sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat, maka kerjakan. Tapi seandainya hanya bisa kita prediksikan 2 rakaat saja, maka kita kerjakan sholat sunnah rawatib sebelum zuhur 2 rakaat. Itu sudah mewakili, menutupi daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, begitu. Bagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita. Jadi kita cukup mengerjakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat, itu sudah menggantikan posisi dari sholat sunnah tahiyatul masjid itu. Ya, ya itu seandainya kalau hanya kita bisa kerjakan hanya 2 rakaat saja. Tapi kalau misalnya ada luang waktu kira-kira 4 rakaat, maka tetap kita kerjakan sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, lalu lanjutkan dengan sholat sunnah sebelum sholat fardu 2 rakaat. Ya demikian. Tapi kalau seandainya ada waktu lagi misalnya sekitar 6 rakaat, maka kita kerjakan zuhur, sholat sunnah zuhur sebanyak 4 rakaat ya, tadi sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Tirmidzi tentang tambahan daripada 10 rakaat itu menjadi 12, yaitu ditambah dengan sholat sunnah rawatib 2 rakaat menjadi 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, apakah ada sholat rawatib yang menyertai sholat Jumat? Ya, ada. Ya itu setelah sholat Jumat. Ya, setelah sholat Jumat. Adapun sebelum sholat Jumat tidak ada sholat sunnah rawatibnya. Tetapi kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah secara umum atau secara mutlak, tentu boleh. Itu boleh sebelum sholat Jumat. Tetapi tidak ada sholat rawatib sebelum sholat Jumat. Ya, yang ada hanya sholat sunnah rawatib setelah sholat Jumat. Itu sebanyak 2 rakaat. Dalam riwayat juga dikatakan 4 rakaatnya boleh kita kerjakan 2 rakaat. Boleh kita kerjakan sebanyak 4 rakaat itu setelah sholat Jumat. Adapun sebelum sholat Jumat tidak ada sholat sunnah rawatib, tetapi kita boleh melaksanakan sholat sunat mutlak ya, sebanyak yang kita inginkan. Kemudian apakah bisa menggabungkan niat sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid karena waktu sudah mepet ke sholat? Iya, iya ini boleh saja ya. Boleh saja digabungkan ini. Ya, sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid boleh saja digabungkan karena dengan alasan sudah mepet waktu ke sholat fardu. Tetapi kalau kita mencukupkan niatnya sholat rawatib saja, sunnah rawatib saja, namun tidak kita niatkan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka tidak mengapa. Ini sudah karena sholat sunnah rawatib ini sudah mewakili daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau kita menggabungkan juga
tidak mengapa niatnya digabungkan. Ya, Allah alam bissawab. Kemudian yang berikutnya, apakah bisa sholat Jumat gabung asar dalam safar? Ya, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang apakah bisa sholat Jumat lalu dilanjutkan dengan dijamak dengan sholat asar dalam keadaan safar. Itu terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang membolehkannya, ada juga ulama yang tidak membolehkannya. Allah alam bisawab. Namun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh digabungkan. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh digabungkan antara sholat Jumat dengan sholat asar dalam safar. Tapi sekali lagi ini perkara yang khilafiyah, perkara khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Terserah kita mau ambil pendapat yang mana. Mau ambil pendapat yang mengatakan boleh atau mengambil pendapat yang mengatakan tidak boleh. Adapun saya lebih condong kepada pendapat sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin juga mengatakan tidak boleh digabung sholat Jumat digabung dengan sholat asar dalam safar. Allah a'lam bishawab. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada ya kita bertemu lagi di pekan depan dalam kajian yang sama tentang masalah fikih. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah dari saya, dan kekurangan ilmu saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita keistiqomahan untuk terus belajar untuk ilmu syar'i sampai akhir hayat kita, dan semoga juga para muslimin, para dermawan yang ikut berpartisipasi dalam terlaksananya acara kegiatan kajian fikih rutin ini, senantiasa Allah SWT memberikan kelapangan rezeki kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kajian fikih kita kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka, dilapangkan daripada usaha-usaha mereka, dilancarkan dan diberkahinya. Dan semoga kita juga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup kajian kita pada malam hari ini, dan perlu kami sampaikan insya Allah besok jam 10 sampai jam 11 ada kajian lagi dari kami, yaitu kajian Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, jam 10 pagi sampai jam 11 pagi besok hari Ahad. Setiap pekan itu, bagi yang ada kesempatan silakan hadir dalam kajian tersebut. Insya Allah kami akan share nanti di grup-grup tentang link dari kajian Tazkiyatun Nufus besok hari insya Allah. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas segala partisipasinya yang sudah hadir di malam hari ini membersamai kami dalam kajian fikih. Semoga Allah membalas segala kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz. Iya, warahmatullahi wabarakatuh.